Shalom, haleluya. Tema firman Tuhan, pertanyaan, mengapa banyak orang Kristen tidak kaya? Tema firman Tuhan, pertanyaan, mengapa banyak orang Kristen tidak kaya? Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Ada 5 poin yang saya mau sampaikan supaya kita tahu, supaya kita mengerti 5 poin ini. Poin yang pertama, malas beribadah. Berarti kebalikan dari malas, harus rajin beribadah. Tetapi lewat tema saya, mengapa? Pertanyaan, mengapa banyak orang Kristen tidak kaya? Jadi saya memulai dengan malas beribadah. Ya, Keluaran 23, ibadah adalah sangat penting. Lain memberikan perikop janji dan teguran kepada Israel. Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberi roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Harus beribadah. Kenapa banyak yang tidak diberkati? Kenapa banyak? Ya, kalau mau jadi kaya, saya rasa yang pertama yang tidak mau jadi kaya hanya orang gila. Orang gila pasti dia tidak mau jadi kaya. Tetapi kalau manusia normal, pasti dia mau jadi kaya. Tetapi saya selalu menekankan bahwa kita harus memperkaya rohani dulu. Rohani dulu. Kalau kita rajin beribadah, Allah tidak pelit, Allah tidak anti. Kadang-kala ada sekelompok orang anti, khotbah kekayaan lagi, materi lagi, nanti teologi kemakmuran ujung-ujungnya. Tidak, saya tidak pernah mengadopsi teologi kemakmuran. Tetapi yang saya adopsi adalah firman. Yang saya praktekkan adalah firman. Kamu harus beribadah. Maunya cepat kaya. Tapi ibadah, hujan sedikit, gerimis sedikit, nanti minggu depan aja deh. Kan masih ada waktu. Ini iblis punya senjata andalan. Dia berbisik, Pak, Bu, minggu depan aja. Kan minggu depan ada lagi hari Minggu. Hari Minggu bukan cuma hari ini. Pasti seperti itu. Tetapi Alkitab mencatat, kalau orang Kristen mau kaya, tidak. Alkitab tidak melarang. Amsal 3 ayat 9, muliakan Tuhan dengan hartamu. Ya. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu
Ia akan memberkati roti airmu dan aku akan menjauhkan segala penyakit dari tengah-tengahmu. Orang kalau dia jarang sakit, ada kemungkinan keuangannya bertambah. Tapi kalau dia sakit-sakit, bagaimana mau bertambah? Malah berkurang kekayaannya. Saudara, di zaman sekarang ini, mari kita buang jauh-jauh. Ketika pendeta khotbah kaya, pendeta ini khotbah pendeta ini khotbah kaya terus. Saudara, jangan kita malas beribadah. Kitab Keluaran ini janji dan teguran kepada Israel. Israel di zaman sekarang adalah setiap orang percaya Tuhan. Orang percaya adalah orang pilihan Tuhan. Amin. Dan mari kita lihat ayat yang kedua. Ibrani 10 ayat 25. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Bahwa ibadah itu sangat penting. Ibadah tidak boleh malas. Ibadah tidak boleh baku hitung dengan Tuhan. Ibrani 10 ayat 25. Kita tidak boleh malas beribadah. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Bukan cuma ditulis pertemuan, tetapi pertemuan ibadah kita. Selanjutnya ayat ini berkata, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita beribadah. Kalau kita di pikiran mau jadi kaya, tindakannya malas, sorry jangan mimpi, jangan berharap. Tuhan tidak akan pernah mempercayakan orang. Kalaupun dia kaya, itu hanya sementara waktu. Sekali lagi, kalaupun dia kaya, hanya sementara waktu. Jangan menjauhkan diri pertemuan ibadah. Ada banyak orang kayaknya mau cepat lagi. Oh Tuhan, kalau boleh 3 tahun saya ibadah rajin, saya jadi kaya ya. Banyak orang kejar konsep berpikirnya, bekerja keras. Saya yakin tidak. Alkitab menerangkan dengan jelas, Keluaran 23:25, kamu harus beribadah, baru roti air diberkati dan segala penyakit. Ibrani 10:25, jangan menjauhkan diri
dari pertemuan-pertemuan ibadah. Dan ada satu ayat lagi, Wahyu pasal 22. Saudara, kitab Wahyu ini kitab Wahyu yang paling terakhir. Kitabnya paling terakhir, pasalnya paling yang terakhir. Ayat yang ketiga. Wahyu 22 ayat yang ketiga. Maka tidak akan ada lagi laknat tata Allah dan tata anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Hamba-hamba akan beribadah kepadanya. Tes, ganti. Hamba-hamba akan beribadah kepadanya. Hamba-hamba akan beribadah kepadanya. Wahyu yang tulis, kadangkala orang Kristen suka protes. Jadi sengaja saya hadirkan kitab Wahyu ini. Kitab Wahyu adalah kitab kesimpulan. Saudara mau masuk surga atau neraka. Jadi poin yang pertama adalah jangan malas beribadah. Karena pertanyaan, mengapa banyak orang Kristen tidak kaya? Tema firman Tuhan. Dan yang kedua, pelit dengan pekerjaan Tuhan. Inilah penyebab terbesar nomor 1 dan nomor 2. Yang pertama malas beribadah, kedua pelit dengan pekerjaan Tuhan. Mari kita baca Amsal 28 ayat 22. Amsal 28 ayat 22. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta Dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. dan tidak mengetahui ia akan menghadapi kekurangan. Wow, kekurangan. Orang yang tergesa-gesa, apa tadi? Coba ulangi. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta. Orang yang kikir tergesa-gesa, buru-buru. Aduh, istriku kita kerja, suamiku kita kerja, kikir lagi, pelit lagi. Terus? Dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Dan dia tidak tahu ternyata dia mengalami kekurangan. Jadi poin yang pertama, jangan malas beribadah. Kedua, jangan pelit dengan pekerjaan Tuhan. Dia tergesa-gesa, tapi dia tidak tahu, terjadi kekurangan di sana sini, bocor di sana sini. Mungkin penghasilannya banyak, tetapi yang tersisa, yang masuk di tabungan kurang. Jadi kita tidak boleh pelit dengan pekerjaan Tuhan. Ayat yang kedua, 1 Korintus 6 ayat 10. 1 Korintus 6 ayat 10. Pencuri
orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang yang kikir tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Wow. Saudara, kalau kita baca tokoh-tokoh Alkitab, semuanya dicatat karena suka berkorban. Bahkan ada janda, dia kasih 2 peser, persembahan terkecil, tetapi dia tercatat di Alkitab karena dia suka memberi. Dia tidak pelit dengan pekerjaan Tuhan. Terlalu banyak saya lihat di jemaat yang Tuhan percayakan, ketika pelit tidak diberkati Tuhan. Ketika pelit bahkan punya 3 mobil bisa hilang karena pelit 3 mobil. Saya lihat dengan mata kepala sendiri, karena pelitnya minta ampun, perhitungannya minta ampun. Saudara, belajar kita tahu berkorban. Kalau saya mau buka ayat-ayat Abraham, anaknya dia persembahkan, Salomo dia mempersembahkan ribuan, Yakub mempersembahkan persepuluhan, Maria yang meminyaki Yesus banyak sekali. Tetapi kita sudah melihat bahwa orang kikir, pelit tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan saya akan baca kitab Kisah Para Rasul. Saya baca, atau Ibu Gembala bantu saya, Kisah Para Rasul 5 ayat yang pertama. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang pertama, judulnya Ananias dan Safira. Ini masih yang kedua tentang jangan pelit dengan pekerjaan Tuhan. Ananias dan Safira. Kisah Para Rasul 5 ayat 1. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Ya, Ananias dan Safira menjual sebidang tanah. Ayat yang kedua. Ayat 2. Dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ya, mereka tadinya sudah bermusyawarah, Pak, Ma, bagaimana kalau kita jual tanah dan kita persembahkan untuk pekerjaan Tuhan dengan jumlah sekian penjualannya, kita akan persembahkan untuk Tuhan. Tiba-tiba berubah, roh pelit masuk di pikiran mereka. Penjualannya 100 juta, mereka tahan sebagian, cuma 50 juta yang mereka persembahkan. Dan apa yang terjadi? Mereka bawa di rasul-rasul. Dan ternyata mereka datang beda waktu. Yang pertama yang datang ayat berikut. Ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Stop dulu. Stop dulu. Orang pelit ternyata
suka dikuasai oleh iblis. Ini rahasianya. Iblis senang berteman, dia kuasai lagi, ya kan? Saudara, kalau saudara ada roh pelit, singkirkan. Saudara ternyata sementara berteman dengan iblis, ada harap-harap sahabatnya Allah, tetapi ternyata menyedihkan, sahabatnya iblis dikuasai. Saya berhenti sejenak dengan kata dikuasai iblis. Roh Kudus suruh terangkan kembali dikuasai iblis. Ternyata orang pelit hatinya dikuasai iblis. Saudara mau dikuasai iblis? Pasti, oh Pak Pendeta tidak dong. Enggak dong. Pak Pendeta ini ada-ada aja. Tetapi kita enggak mau lawan. Roh pelit itu datang. Kalau sudah masuk 100.000, enggak mau keluar lagi. Ingat, harta adalah titipan Tuhan. Pendeta Rubin Adi Abraham, ketua umum kami, motor adalah punya Tuhan, mobil punya Tuhan, tanah punya Tuhan, properti punya Tuhan, nafas punya Tuhan, tanah, apa lagi? Jabatan punya Tuhan, tabungan di bank punya Tuhan. Saudara, hati yang dikuasai iblis ini fatal. Hati yang dikuasai iblis fatal. Saudara, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan hatimu supaya terpancar kehidupan. Hati dan pikiran ini penentu. Kalau hati sudah dikuasai iblis, pikiran juga. Dan yang paling parah, kalau pelitnya suami istri, wow, jangan mimpi mau jadi kaya. Jangan berpikir, berharap jadi kaya. Karena Tuhan tidak mau orang Kristen, orang percaya, pelit dengan pekerjaan Tuhan. Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Pada zaman Kisah Para Rasul, orang-orang dijamah Tuhan sehingga mereka berkorban dengan luar biasa. Jangan sampai kita menahan perpuluhan. Jangan sampai kita menahan berkat yang untuk Tuhan. Ahli-ahli Taurat bertanya, dan Yesus menjawab, berikan kepada Kaisar apa yang Kaisar punya, berikan kepada Tuhan apa yang Tuhan punya. Sehingga engkau mendustai Roh Kudus. Orang yang roh pelit biasanya mendustai Roh Kudus. Dengan cara apa? Pak Pendeta, dengan cara apa? Coba buktikan.
ketika ada pembangunan di gereja. Panitia berkata, kita berkorban sesuai kemampuan. Aduh, Pak Ketua Panitia jangan dulu, saya belum ada uang. Padahal banyak. Mendustai. Ayat berikut. Ya halo. Ayat 4. Ayat 4, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ternyata kalau orang pelit, dia naik pangkat DP dosa, yaitu suka berdusta di dalam hati. Kitab Wahyu dengan jelas, pendusta tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi orang kalau sudah pelit, biasanya naik pangkat DP dosa. Naik pangkat tapi dosa. Iya, fakta Alkitab yang catat, dia suka berdusta. Jangan kita pelit kalau kita mau lihat berkat Tuhan mengalir. Kalau kita mendustai pendeta, ketua pembangunan, ketua panitia Natal, kita bukan mendustai manusia. Alkitab dengan tegas mendustai Allah. Ayat 5. Ayat yang kelima, ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Akibat pelit dan suka berdusta, mati di tempat. Saudara, kalau kita baca ayat yang ke-7, ya ayat 7. Ayat 7, kira-kira 3 jam kemudian masuklah istrinya Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. 3 jam kemudian, jadi ayat yang ke-9. Ayat 9 kita lompat ayat 9. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Ayat 10. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Putuslah nyawanya. Pelit mengakibatkan kematian suami istri. Saudara, kalau kita pikir secara logika, kalau seandainya mereka punya anak, anak-anak mereka jadi yatim piatu. Saya belum pelajari sampai di situ, tetapi Allah sangat benci, Allah sangat marah orang yang pelit. Kalau saya tidak sampaikan dosa pelit ini, nanti kasihan banyak orang yang tetap miskin. Saya khotbah ini untuk kepentingan saya sesungguhnya, saya boleh katakan, ada
ada berkat. Tetapi jauh lebih besar pemirsa yang mendengarkan firman Tuhan ini. Pemirsa, karena ketika saya khotbah tidak ada kolektor, tidak ada persepuluhan, tetapi kalau saudara tangkap dengan telinga rohani, firman Tuhan ini untuk saudara. Kita simak baik-baik, dengar baik-baik, jangan skip, jangan nonton setengah, supaya kita dapat tahu, oh inilah bahayanya. Ternyata ini yang mengganjal saya akan diberkati Tuhan. Ini yang menghalangi. Yang ketiga, kepentingan diri sendiri. Filipi 2 ayat yang ketiga. Filipi pasal 2 ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4. Ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang Janganlah tiap-tiap orang, setiap orang, jangan hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. tetapi kepentingan orang lain juga. Kalau tadi khusus pekerjaan Tuhan, pelit. Tetapi Alkitab mencatat yatim piatu, berbagi kepada keluargamu. Saudara, ketika kakak kami, waktu kami banyak uang, kami sempat diberkati. Beberapa tahun lalu, ada sekitar 2 tahun itu berkatnya besar bagi kami. Sedikit-sedikit kakak kami datang pinjam. Kadang-kala kami sudah lupa. Kami tidak mau dia ganti. Jangan pelit kepada orang lain. Tetapi mari kita berbagi. Harta semuanya milik Tuhan. Bagaimana Allah mau berkati? Tuhan itu seleksi kalau dia memberkati. Seleksi. Dia tahu bagaimana saya mau berkati. Pelitnya minta ampun. Hanya memperkaya diri. Kami, salah satunya, kami bernasar. Kalau kami akan diberkati dengan luar biasa. Pertama, pembangunan gereja. Kedua, hamba-hamba Tuhan yang berkekurangan kami akan lihat. Kami sudah buat nasar. Ketiga, kami akan membuka lapangan pekerjaan. Dan orang-orang bisa menikmati lapangan pekerjaan. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, jangan kita hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Tuhan Maha tahu. Banyak orang Kristen suka tipu Tuhan, suka tipu pendeta. Pak pendeta, nanti kalau saya sudah diberkati, saya akan bantu Pak pendeta. Orang yang berkata seperti itu, Tuhan bilang, mimpi kali ya, tunggu ayam kincing.
Tetapi di saat kita masih biasa-biasa, apa yang ada pada kita? Dengan sukacita, dengan kerelaan hati, janda yang memberikan 2 peser, 2 duit, tapi Allah melihat memang cuma itu yang ada padanya. Memang cuma itu. Nggak ada lagi yang lain. Sehingga ayat-ayat selanjutnya dalam kitab Filipi ini, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, karena taat sampai mati di kayu salib. Orang yang tidak pelit dengan pekerjaan Tuhan, jangankan uang, dirinya sendiri. Kami berapa kali diancam mau dibunuh. Dan jemaat sendiri mau bunuh. Yang saya layani cuma gara-gara apa? Uang. Jadi kalau khotbah tentang uang, jangan kita langsung, pendeta ini khotbah uang terus. Banyak orang yang mati karena bunuh diri, karena tidak bisa bayar hutang, karena uang. Ya kan? Jangan anggap benteng dengan uang. Yang keempat, yang pertama malas beribadah, berarti kebalikan, harus rajin beribadah. Yang kedua, pelit dengan pekerjaan Tuhan, kebalikannya harus suka berkorban. Yang ketiga, mementingkan diri sendiri. Jadi ketika jadi kaya, lihat pekerjaan Tuhan, lihat orang lain. Alkitab berkata, bisa membusukkan tulang kalau kita tergesa-gesa jadi kaya. Tuhan sudah siapkan porsi kita, waktu kita, kapan kita menjadi kaya. Yang keempat, Amsal 6 ayat 6. Amsal 6 ayatnya yang ke-6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun Sabar. Saudara, memalukan sekali orang pemalas. Disuruh kepada semut, salah satu binatang yang terkecil, cuma diinjak-injak. Tetapi siapa sangka semut menjadi teladan di dalam Alkitab. Semut salah satu binatang paling rajin. Terus ayat 7. biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya. Ayat 8. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Iya, walaupun dia ada pemimpin, apa tadi? Pemimpinnya, pengaturnya, dan penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas. Dan mengumpulkan makanannya di waktu panen. Ya. Ayat berikut. Ayat 8, ia menyediakan rotinya di musim panas. Dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ayat 9,
Hai pemalas, Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? berapa lama lagi engkau berbaring? Stop. Saudara, kalau orang cuma suka tidur, Tuhan tidak mau berkati. Terus, Ayat 9. Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? 10. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. tidur lagi, bangun lagi, tidur, bangun lagi. Jadi jangan suka tidur. Sepuluh itu. Ayat 10. Melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Ya, Ayat 11. Maka datanglah kemiskinan kepadamu, maka datanglah kemiskinan kepadamu. Terus, seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Gampang jadi miskin. Tetapi Alkitab mencatat, jangan juga selalu forsir bekerja, selalu paksa. Karena Alkitab juga mencatat, ia memberkati kepada orang yang dicintainya. Mazmur 127 ayat 2, pada waktu tidur. Rajin boleh, tapi jangan terlalu paksa. Coba baca itu ayat itu, supaya kita tidak bingung. Di ayat lain, di pada waktu tidur diberkati. Ya, inilah penjelasannya. Mazmur 127 ayat 2. Mazmur 127 ayat 2. Berkat Tuhan pangkal selamat. Berkat Tuhan pangkal selamat. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, dan duduk-duduk sampai jauh malam. duduk-duduk sampai jauh malam. Jadi ini so berlebihan dia rajin. So kalau pagi dia bangun, sampai jauh malam dia bekerja. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, Makan roti dan so tahu susah dia bekerja. sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ya, jadi jangan kerja keras boleh. Kalau standarnya 8 jam, ya mungkin 9 jam. Kalau total lebih dari 9 jam tiap hari, ya mungkin kalau dia masih muda 10 jam. Tapi kalau kerja sudah 16 jam, wah itu saya percaya bukan gampang kaya, gampang sakit, gampang miskin, dan gampang mati. Jadi kalau kerja itu andalkan Tuhan. Pengertian dari pasal dan ayat ini, yang dicintainya, berarti kita belajar mengasihi Tuhan. Saya boleh katakan bahwa orang yang tidak mengasihi Tuhan berarti salah satu. Tetapi karena saya cuma batasi 5, saya tidak masukkan orang yang tidak mencintai tidak akan diberkati. Tetapi lain kesempatan saya akan angkat tentang cinta ini. Karena ini salah satu prinsip yang sangat penting. Kalau kita mencintai Tuhan, kita pasti diberkati. Ada sambungan yang kedua. Jadi kita harus rajin bekerja. Tidak ada berkat yang turun dari langit. Jangan boros. Nanti di khotbah saya yang kedua,
tentang tema ini. Yang kelima, yang terakhir, iri hati dengan keberhasilan orang. Salah satu yang dibenci Tuhan, salah satu dia punya pantangan kita jadi kaya, suka iri dengan keberhasilan orang. Betul atau betul? Paling cepat orang iri hati kalau lihat tetangga mobil baru. Betul atau betul? Paling cepat orang iri kalau tong lihat dapat atau bangun rumah baru 3 lantai langsung. Ih, kok bisa? Kenapa ya dia langsung bangun 3 lantai lagi? Halamannya luas, bagus sekali, catnya mewah. Berapa kamar Kalau kita hanya urus keberhasilan orang, kekayaan orang, jangan mimpi Allah berkati kita. Kita urus diri kita sendiri. Ada banyak pekerjaan yang perlu kita urus. Ada banyak, dan kita akan melihat ayat-ayatnya. Pengkhotbah 4 ayat 4. Pengkhotbah 4 ayat yang keempat. Dan aku melihat bahwa segala jeripaya dan segala kecakapan dalam pekerjaan. Dan aku melihat segala jeripaya, ini kerja keras, dan kecakapan dalam pekerjaan. Dalam pekerjaan, pintar sekali dia bekerja, cepat dapat uang. Apa saja yang dia buat, cepat menghasilkan uang, banyak dia punya keuntungan, banyak. Terampil sekali petangan. Orang mujur di petangan. Terus adalah iri hati seorang terhadap yang lain. Iri hati seorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Iri hati kepada orang lain adalah kesia-siaan dan menjaring angin. Seperti saya katakan, jangan cuma lihat tetangga punya rumah baru, mobil baru, tanah baru, televisi baru, pampele baru. Saudara tidak akan pernah diberkati. Kalau kita iri seperti itu, kita hanya hidup menjaring angin. Uruslah rumah tangga kita, uruslah pekerjaan kita. Kalau orang lain lebih kaya, orang lain lebih diberkati, mari kita berbesar hati dan berkata, mungkin saya nanti tahun depan, mungkin saya 2 tahun depan, terima kenyataan. Kalau hari ini tetanggamu lebih kaya, jangan kita urus kekayaannya orang, kita urus pekerjaan kita, kita urus usaha-usaha kita, dan kita doakan. Ayat yang terakhir, Amsal 14 ayat 30. Saudara pengkhotbah, penulisnya ada Salomo.
raja paling kaya, raja paling hikmat, ditulis di masa tua. Baca dulu pengkhotbah tadi karena saya tertarik. Karena ini tinggal 2 ayat. Pengkhotbah 4 ayat 4. Pengkhotbah 4 ayat 4. Dan aku melihat bahwa segala jeripaya dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan. Ini pun kesia-siaan. Dan usaha menjaring angin. Usaha menjaring angin. Iri hati ini saya tempatkan di nomor 5. Orang paling suka iri hati. Baik pendeta yang suka iri hati. Saya lihat tidak jadi kaya. Saya lihat gerejanya begitu-begitu saja. Padahal suaminya doktor S3. Sudah lama dia uangnya cukup banyak. Tapi gerejanya tidak dibangun-bangun. 19 tahun yang lalu saya kenal ibu pendeta ini. Karena dia pernah menjadi jemaat. Tetapi gerejanya sudah ada sekitar 15 tahun. Tidak ada perubahan yang besar. Saya lihat karena iri hati. Stop iri hati. Kesia-siaan dan hanya menjaring angin. Kitab Pengkhotbah perlu kita tahu ditulis oleh Raja Salomo, raja yang paling kaya raya, di saat dia sudah usia tua. So pengalaman sekali. Amin. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Tolong dibaca dulu karena Amsal 3 ayat 9 dan 10. Ya. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Berkat dari hikmat, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Dengan segala penghasilan pertama. Segala penghasilan pertama. Dari segala penghasilanmu. Terus Ayat 10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ya, lumbung-lumbungmu akan diisi penuh, bahkan meluap. Jadi saya mau katakan Allah tidak anti dengan orang kaya. Asalkan ayat ini sangatlah menjawab orang yang anti dengan orang kaya. Banyak kali orang yang miskin suka menghakimi orang kaya. Orang kaya sombong. Sombong dia. Padahal kita sendiri tidak mau berbenah. Tidak mau lakukan firman. Ayat yang terakhir. Amsal 14 ayat 30. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Tetapi iri hati membusukkan tulang. Tetapi iri hati membusukkan tulang. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Apa tadi? Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Tetapi iri hati membusukkan tulang. Iri hati membusukkan tulang. Saudara, kalau tulang busuk, bisa jadi kita akan dirawat di rumah sakit. Kalau tulang sudah busuk, bisa jadi dari ruangan
ruangan rumah sakit akan berpindah di ruangan ICU. Iri hati sangat dibenci Tuhan. Iri hati sangat dilarang Tuhan. Mari jangan ada orang Kristen yang suka iri hati dengan orang kaya. Sportif. Mari kita berkata, nanti di 5 tahun ke depan, nanti di 2 tahun ke depan, saya juga akan kaya. Walaupun tidak sama dengan orang itu, tapi kita harus optimis. Kita harus beriman. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sanggup menolong kita. Asalkan tidak ada kepentingan diri sendiri. Cepat. Tapi kalau ada kepentingan diri sendiri, Tuhan tidak mau. Saudara, mau orang Kristen, mau orang Muslim, ketika engkau mempraktikkan firman Tuhan ini, Tuhan akan berkati engkau. Tuhan tidak pernah pilih-pilih kasih. Oh, dia Muslim. Oh, dia Hindu. Oh, dia Buddha. Tetapi kalau kita mau belajar praktikkan firman, kalaupun engkau masih tetap dengan agamamu, untuk saat ini tidak mengapa. Tetapi kalau engkau mau praktikkan firman, firman Tuhan ini transparan. Firman Tuhan ini semua orang yang tahu membaca bisa buka. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Mari kita berdoa. Tuhan, sejujurnya dari lubuk hati hamba-Mu yang paling dalam, semua pemirsa di channel YouTube ini, Fani Christine, biarlah diberkati dengan luar biasa. Penghambat-penghambat ini kami ketahui dan kami tidak melakukan penghambat-penghambat untuk kami jadi kaya. Di dalam nama Yesus, berkati semua yang sudah like, subscribe, membagikan, tonton sampai habis. Haleluya.